Halo, salam jumpa kembali dengan Ibu Francisca di sini dalam pembelajaran biologi. Pada materi pembelajaran daring sebelumnya, kita telah melihat tentang animalia bagian invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang, dimulai dari kelompok Porifera, Coelenterata, sampai Echinodermata. Nah, pada materi kita selanjutnya, kita akan melihat tentang animalia yang memiliki tulang belakang atau lebih dikenal dengan istilahnya vertebrata, di mana kita tahu kelompok vertebrata ini terdiri dari Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, kita akan dengarkan penjelasannya pada video berikut ini. Sebagai tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan ciri dan pembagian vertebrata. Yang kedua menjelaskan ciri-ciri Pisces. Yang ketiga menjelaskan ciri-ciri amfibi. Vertebrata adalah hewan yang memiliki ruas-ruas tulang belakang, mempunyai tulang tengkorak atau kranium sehingga sering disebut dengan kraniata. Tubuhnya simetri bilateral. Tubuhnya terlindung oleh kulit yang terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan epidermis, itu lapisan luar, dan lapisan dermis sebagai lapisan dalam. Mempunyai rangka yang terletak di dalam tubuh atau istilahnya endoskeleton. Rangka ini tersusun dari tulang keras, tulang spons, tulang rawan, dan juga ligamen. Rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif. Pada tulang rangka melekat juga otot-otot rangka atau otot lurik yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Bagaimana klasifikasi vertebrata? Vertebrata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Kali ini kita akan membahas 2 kelas. Yang pertama, Pisces. Pisces lebih kita kenal dengan istilahnya ikan. Tubuh umumnya ditutupi oleh kulit yang bersisik dan juga berlendir. Ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang dan juga menjaga keseimbangan tubuhnya. Karena ikan hidup di dalam air, maka bernapas dengan insang. Suhu tubuhnya selalu berubah-ubah sesuai dengan lingkungan. Itu boleh kita katakan dengan istilahnya poikiloterm atau berdarah dingin. Sistem peredaran darah tertutup dengan jantung terdiri dari 2 ruang, yaitu 1 ventrikel atau bilik dan 1 atrium atau serambi. Pisces dibagi menjadi 2 kelas berdasarkan jenis rangkanya. Yang pertama, kelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan, dan yang kedua kelas Osteichthyes. Ini adalah ikan bertulang keras atau bertulang sejati. Yang pertama, kelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan. Cirinya tentunya rangka tersusun atas tulang rawan. Tidak memiliki operkulum. Operkulum ini adalah tutup insang. Jantungnya ada 2 ruangan. Contoh Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan adalah ikan pari. Kita lihat gambar di sebelah ini adalah ikan pari. Ini ikan yang cukup harus kamu kenal karena berfungsi sebagai menambah protein di dalam tubuh kita atau menjadi lauk saat kita makan. Nah, boleh dilihat di sini, ini mata, tidak terlihat di sini tutup insang atau tidak ditutupi oleh operkulum. Ya, itulah untuk ikan pari sebagai contoh ikan bertulang rawan. Kedua, kelas Osteichthyes atau ikan bertulang keras atau bertulang sejati. Tentu rangkanya tersusun dari tulang sejati,
Tubuh terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Celah insang di kanan kiri dilindungi oleh operkulum atau tutup insang. Alat gerak berupa sirip yang berpasangan. Contohnya adalah ikan gurami, ikan mas, dan lain-lain. Nah, boleh kita perhatikan gambar di sebelah ini. Ini adalah contoh ikan bertulang sejati. Ini mata. Ini cukup jelas, operkulum. Inilah operkulum atau tutup insang. Biasanya dapat kamu jumpai setiap kita membeli ikan. Kita akan membuka tutup insangnya, melihat apakah insangnya masih segar atau masih merah atau sudah pucat. Lalu ada beberapa pasang sirip. Ini sirip di bagian depan, ini sirip tengah, ini belakang, ini ada ekor. Ini sirip bagian atas. Oke, itulah untuk ikan bertulang keras atau kelas Osteocytes. Selanjutnya, kelas yang kedua adalah amfibi. Amfibi kita kenal dengan hewan yang hidupnya di dua alam, yaitu di darat dan di air. Pada waktu larva katak dalam bentuk berudu hidupnya di air, tentu bernapas dengan insang. Sedangkan saat katak dewasa itu bernapas dengan menggunakan paru-paru. Kulit katak itu licin karena mempunyai banyak kelenjar lendir dan tidak memiliki sisik. Biasanya di bawah kulit terdapat kantong-kantong limpa sehingga kulit katak ini mudah terkelupas. Amfibi berdarah dingin atau poikiloterm, artinya tadi suhu tubuh selalu berubah-ubah sesuai dengan lingkungan. Peredaran darah berupa jantung yang terdiri atas 3 ruangan, yaitu 2 atrium dan 1 bilik, serta pembuluh darah. Amfibi berkembang biak secara seksual dengan bertelur atau ovipar. Fertilisasi eksternal, ini artinya gamet jantan dan gamet betina bertemu di luar tubuh. Selanjutnya, amfibi mengalami metamorfosis atau perubahan struktur tubuh dari yang sederhana menjadi lebih kompleks. Nah, kita lihat contoh dari amfibi adalah ada kelompok katak pohon atau Ordo Anura, ini lihat. Dan juga Ordo Caudata, ini adalah salamander. Nah, ciri khas lainnya lagi dari katak memiliki tungkai ya atau kaki. Boleh kita lihat di sini ada 2 pasang kakinya. Ini kaki depan, kaki belakang itu biasanya untuk melompat. Oke, demikian penjelasan untuk amfibi dan demikian penjelasan untuk vertebrata kelompok pertama hari ini, yaitu Pisces dan amfibi. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.